Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG angkatan 1 tahun 2025. Nama saya Ahmad Zaini. Nomor induk mahasiswa 2558161024. Saya mahasiswa PPG Al-Quran Hadis IAIN Curug 2025. Saya sebagai guru Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah Hidayatul Rahman, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulu-Bulu, Kabupaten Sumeneb. Pada video uji kinerja kali ini, saya akan menjelaskan materi hadis keutamaan menuntut ilmu, kelas 9 semester 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah kalau kita baik semua. Semoga Tuhan terus memberikan kebaikan kepada kita, kepada kesehatan kepada kita. Amin. Amin. Masih semangat? Jadi mari kita pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liustajina. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya saya absen dulu ya. Iya. Lailatul Naura. Hadirah. Ya. Mamduatul Hasanah. Hadirah. Muzawwaqatul Faridah. Hadirah. Cinta Maulidah. Hadirah. Siti Basmalati. Hadirah. Nizahatin. Hadirah. Zalimatul Istiqomah. Hadirah. Ya, sudah ya. Iya. Berarti pagi hari ini kalian hadir semua. Iya. Alhamdulillah ya, nggak ada yang nggak masuk. Alhamdulillah. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis tentang menuntut ilmu. Ya. Masih ingat hadis tentang menuntut ilmu? Bagaimana hadisnya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimatin. Ya. Artinya apa? Mencari ilmu Ilmu wajib. adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, bagus. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pantang menyerah, meraih kebahagiaan dengan ilmu. Nah, di sini yang dibahas nanti adalah hadis tentang keutamaan mencari ilmu. Kalau minggu sebelumnya itu adalah hadis tentang menuntut ilmu. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, sebelumnya di sini ya saya sajikan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah membaca hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu dengan lancar. Yang kemudian kedua, mengartikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu dengan benar. Tiga, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang menuntut ilmu. Ya, ataupun tentang apa? Menyimpulkan isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, sekarang ya, kita masuk pada pembahasan kita pada pagi hari ini.
Jadi ilmu itu adalah cahaya bagi kehidupan manusia, dengannya kehidupan lebih terasa indah. Yang susah menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi bisa mungkin, yang terasa jauh menjadi dekat. Jadi kita dengan ilmu kita hidup akan terasa indah. Hidup akan terasa senang. Ya. Kalau kalian berilmu, hidupnya akan terasa senang. Kalau kalian berilmu, hidup kalian akan menjadi tenang. Kalau kalian berilmu akan menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Jadi kita semua semoga menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, seorang yang berilmu itu dikatakan ilmu apabila ia memiliki pengetahuan dengan menggunakan akal sehat untuk berpikir. Itu. Jadi kalau kita berilmu, kalian itu dalam segala pengetahuannya itu ya berpikir menggunakan akalnya. Kalian melakukan sesuatu dengan ilmu. Melakukan hal yang lain, pekerjaan yang lain, kalian harus memakai ilmu. Maka dengan ilmu hidup kita akan sukses. Hidup kita akan tenang. Itu. Kemudian selanjutnya, di sini hadis tentang keilmuan ataupun hadis tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Sebelum kita lanjutkan, apa kalian masih semangat? Tepuk semangat. Semangat ya. Jadi hadis tentang menjadi ilmu di sini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, ketika kita menuntut ilmu, maka jalan kita akan dimudahkan nanti menuju surga. Kita kan sudah tahu bagaimana kehidupan di surga. Bagaimana kehidupan di surga? Enak. Ya, kehidupan mewah dan lain sebagainya. Ini hadis tentang keutamaan dari menuntut ilmu. Jadi kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Pengen masuk surga? Pengen. Ada yang nggak pengen? Tidak. Jadi semuanya pengen masuk surga. Jadi kita semangat menuntut ilmu. Ya, tetap semangat. Coba sekarang berdiri. Berdiri semua. Jadi kita tunjukkan semangat kita dalam mencari ilmu. Kita menyanyi bersama. Ya, silakan dinyanyikan. Hidayatul Rahman, setiap hari tak pernah bosan mencari ilmu pengetahuan untuk mengharap ridhonya Tuhan. Sudah, ya silakan duduk kembali. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Iya. Di sini ada kandungan hadis. Nah, hadis tersebut menerangkan bahwa seorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Seorang muslim yang berjuang ya untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan jelas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Allah Rasulullah SAW, dia akan dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat menolong sesamanya, maka dia menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan balasannya adalah surga. Jadi kalau kita sudah berilmu,
maka kita akan mengamalkan sesuai dengan ajaran Nabi. Dalam beribadah kita Benar. dalam ibadah kita Baik. dalam ibadah kita sempurna. Kemudian dengan berbuat kebaikan. Itu. Jadi kalau orang yang berilmu, kita akan berpikir menggunakan akal. Ya, kita sudah tahu. Kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena setiap apa yang kita lakukan itu akan ada balasannya. Maka bagi orang yang berilmu pasti menggunakan akal pikirnya. Ini bermanfaat atau tidak? Itu ya. Itu. Kemudian selanjutnya sudah ya. Kita akan membagi kelompok. Jadi akan membagi kelompok. Saya akan kasih tugas untuk mendiskusikan dari hadis yang sudah saya sampaikan. Itu ya. Jadi tugas kelompok ya didiskusikan, nanti hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan. Ya. Ya. Catat ya. Dari hadis di situ kalian diskusikan apa yang akan didapat oleh orang yang menuntut ilmu ataupun keutamaan yang akan didapat. Silakan ditulis, didiskusikan dengan temannya. Kalau tidak paham silakan ditanyakan kalau tidak mengerti. Silakan ditanyakan pakai bahasa Indonesia ya. Ya, keutamanya apa? Saya tidak Tidak mengerti. artinya. Nah, Saya tidak mengerti. keutamanya. Ya, sini kan. Nih. Nih, akan di sini kelompok sudah paham, ngerti? Tidak. Ya, ini ya keutamaan hadis. Apa dari hadis di sini keutamaan untuk ilmu kira-kira apa? Keutamanya bagi orang yang menuntut ilmu. Ya. Ya. Ya, itu silakan. Selesai? Ada yang selesai kelompoknya? Ada. Sana selesai kelompok? Ada. Ya, sudah. Kalau selesai, kita presentasikan ke depan. Tiap kelompok satu orang saja ya. Mbak Iya. Ya. Di sini. Silakan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hasil diskusinya dipresentasikan ke teman-teman yang lain. Silakan. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, sudah? Tidak ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok yang sudah menyelesaikan diskusi pertama. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya, kelompok ini atau kelompok ini? Silakan yang mau silakan. Silakan maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya dengan temannya. Silakan, Aura maju, silakan. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu
satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke kelompok berikutnya, tepuk semangat. Ya, selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, jadi kalian sudah menaikkan diskusinya bersama dengan hasil yang baik. Ya, dengan hasil yang baik, diskusi dengan teman-temannya. Itu. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Sudah paham? Paham. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Jadi tidak ada pertanyaan. Semoga benar-benar paham. Ya. Kemudian dari hadis yang sudah kita bahas bersama, ya, maka kesimpulan akhir, ya, di sini akhirnya aku tahu di antara keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama di sini derajat kita ditinggikan, ya, termasuk kita akan mudah jalan menuju surga. Itu diantara keutamaan orang yang mencari ilmu, itu ya. Kemudian didoakan oleh para malaikat, itu karena orang yang berilmu itu adalah pelita. Pelita itu ya, anggaplah penerang, sebagai penerang, itu ya. Itu pelita. Jadi bagi orang yang berilmu maka tidak akan mudah tersesat jalan hidupnya. Itu bagi orang yang berilmu. Makanya jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi kalian harus semangat untuk ilmu. Gitu. Karena untuk masa depan kalian. Jadi kalau ingat dari keutamaan hadis di sini, maka kita akan semangat. Karena kita akan mudah jalan menuju surga. Tuh. Jadi ini kesimpulan pertemuan ya pada pagi hari ini. Kemudian dari hadis di situ nanti kalian bisa ya hafal, ya, bisa dihafalkan di rumahnya. Tuh, minggu depan kita hafalan bersama tentang habis keutamaan mencari ilmu. Ngerti? Mengerti. Ya. Kalau sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan, silakan bukunya dirapikan dulu. Dirapikan bukunya, silakan. Dirapikan dulu bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Iya. Sudah selesai? Sudah. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang sudah kita bahas bersama pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Itu ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang berilmu, kita akan menjadi orang yang bahagia. Sukses. Itu. Jadi mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam